Dan kita juga bicara termasuk dengan RRT untuk masing-masing menggunakan pengaruhnya agar tidak terjadi eskalasi. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang cukup panas kini datang dari Indonesia, China, dan Iran. Nah, jadi baru-baru ini Menteri Luar Negeri China yaitu Wang Yi disebutlah datang dan berkunjung ke Indonesia guys. Tak main-main, beliau pun datang menemui Menlu RI Ibu Retno Marsudi dan nanti juga akan bertemu dengan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan kini mantapnya tiba-tiba tersiarlah kabar bahwa Indonesia dan China kini telah sepakat untuk menggunakan pengaruhnya demi mencegah perang Iran-Israel. Nah, pengaruh seperti apakah itu yang bakal mereka gunakan? Bagaimanakah berita lengkapnya? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian selain itu, seorang pengamat hubungan internasional pun menyarankan agar negara kita Indonesia dapat berperan lebih aktif lagi guys. Salah satunya dengan cara mengirimkan pasukan. Nah, lantas pertanyaannya, pasukan apa? Dikirim kemana dan apakah fungsinya guys? Soalnya ya seperti yang kalian tahu, Israel dan Iran ini pun tidak memiliki perbatasan langsung. Jadi kalau kirim pasukan, kirim kemana? Apakah Iran atau Israel? Ataukah kedua-duanya? Penasaran kelanjutannya? Tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia, China, dan Iran. Seperti yang kalian tahu, Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara yang bersahabat dengan Iran guys. Begitu juga kita Indonesia, hubungan kita dengan Iran pun cukup dekat. Bahkan pemimpin Iran pernah datang ke Indonesia bertemu dengan Pak Jokowi dan mengadakan berbagai kerjasama. Dan kini dikutip dari banyak sumber berita berikut, baru-baru ini Menlu China yaitu Mr. Wang Yi telah datang ke Indonesia guys dan bertemu dengan Menlu RI Ibu Retno Marsudi. Dan ternyata kini pun mereka berdua telah sepakat bahwa China dan Indonesia kini akan bersama-sama menggunakan kekuatan pengaruhnya untuk mencegah perang yang lebih dahsyat lagi antara Iran dan Israel. Tak main-main guys. Keputusan ini pun diungkapkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi di dalam konferensi persnya setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China yaitu Wang Yi di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia Jakarta Pusat pada Kamis 18 April 2024 hari yang lalu, mengatakan bahwa kini kedua negara telah sepakat untuk menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk mendorong deeskalasi yang menciptakan perdamaian di kawasan. Kemudian beliau pun juga mengatakan bahwa selama diskusi tadi, posisi China dan posisi Indonesia sama dalam menyikapi isu ini, dan Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan keyakinannya bahwa China akan menggunakan pengaruhnya agar eskalasi dapat dicegah. Saya telah menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini dan saya yakin RRT yaitu Republik Rakyat Tiongkok akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi, ujar beliau. Kemudian selain itu negara kita Indonesia kini juga disarankan dapat berperan lebih aktif lagi guys dengan cara mengirimkan pasukan ke wilayah konflik tersebut. Nah, pasukan apakah itu? Oke, dikutip dari CNN Indonesia dengan judul Timur Tengah Membara usai Iran gempur Israel, bagaimanakah posisi Indonesia? Nah, dalam berita tersebut disebutkanlah bahwa seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia yaitu Bapak Sharon Eropi telah menyarankan guys bahwa Indonesia juga bisa menyuarakan aspirasinya melalui Majelis Umum PBB untuk segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di zona yang disepakati. Nah, jadi maksudnya di sini pasukan perdamaian guys. Hal ini pun ya memang dapat dilakukan untuk mencegah eskalasi semakin meningkat. Namun teknisi lapangannya tidak sama dengan pasukan PBB di perbatasan Israel-Libanon guys. Pasalnya disebutkanlah bahwa secara geografis posisi Iran dan Israel ini saling berjauhan.
Jadi menurutnya yang bisa dilakukan adalah dengan menempatkan pasukan penjaga perdamaian untuk memastikan dua belah pihak tidak melakukan serangan. Artinya pasukan PBB pun akan bertugas mencegah kedua belah pihak, baik Israel dan Iran, tidak melakukan penyerangan. Dan di sini yang bermain pastinya adalah kemampuan diplomatiknya guys. Kemudian opsi lain menurutnya adalah juga dengan melibatkan Amerika dan Rusia guys, sebagai dua negara adidaya dan sama-sama memiliki hak istimewa di PBB, yaitu hak veto. Menurutnya PBB bisa menunjuk Amerika Serikat untuk melindungi Israel, sementara Rusia untuk melindungi Iran, di mana kedua negara adidaya ini menurutnya dapat mengambil peran untuk mencegah Israel dan Iran bertindak di luar mekanisme yang telah disepakati. Nah, jadi bagaimana menurut kalian guys? Apakah opsi-opsi dengan pengiriman pasukan perdamaian ini dapat mencegah eskalasi semakin meningkat? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar guys. Oke lanjut, jadi kini Indonesia pun sebenarnya juga bakal terdampak guys jika Israel lanjut membalas lagi serangan Iran. Apalagi Iran mengatakan bahwa kini operasinya sudah selesai. Tidak ada niatan untuk melanjutkan serangan karena serangan drone dan rudal kemarin hanya sebagai pelajaran buat Israel. Jadi Iran katakan jika Israel berani lagi membalas, maka Iran pun akan melakukan serangan secara keras dan membabi buta ke wilayah Israel. Nah, jadi jika hal-hal seperti itu terjadi, maka siap-siaplah guys, bahwa negara kita Indonesia dan kawan-kawan di kawasan juga pastinya akan terdampak. Nah, dikutip dari banyak sumber berita, jadi kawasan Timur Tengah ini merupakan kawasan pemasok minyak mentah dunia guys. Dan Indonesia pun juga masih bergantung dari wilayah Timur Tengah ini. Jadi jika eskalasi semakin parah, maka rantai pasok melalui kanal Suez di Mesir juga akan mengalami gangguan. Sehingga input kita pun juga pastinya terganggu, tak cuma minyak guys. Selain minyak, mulai dari gandum maupun produk-produk dari Eropa lainnya yang melewati wilayah tersebut semuanya akan terganggu. Dan hal ini pun diungkapkan langsung oleh mantan Menteri Perdagangan Indonesia periode 2004-2011 dan juga merupakan seorang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, yaitu Ibu Mary LK Pangestu. Ia katakan bahwa besaran dampaknya akan tergantung pada bagaimana cara pembalasan yang direncanakan Israel. Kemudian seorang analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, yaitu Roni Pesasmita, juga berpendapat bahwa dampak perang antara Iran dan Israel akan sangat besar guys. Tak hanya dampak terhadap ekonomi global akibat pasokan minyak dunia dari Timur Tengah yang terganggu, terutama dari Selat Hormuz dan Laut Mediterania, tetapi juga dampak terhadap geopolitik, di mana menurutnya perang kedua negara itu akan membelah dunia menjadi dua kubu. Nah, jadi bagaimana menurut kalian sikap Indonesia nantinya? Jika benar-benar dunia terpecah menjadi dua kubu, apakah akan tetap non-blok atau memihak salah satu kubu? Jangan lupa subscribe, like, share, komen, tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.